dan kurang, walaupun kita sebulan sekali, tetapi saya berharap kepada semua jamaah usahakan sebulan sekali, kalau bisa mah, karena saya lindungnya ke Cirebon, kalau bisa mah 41 kali tong lewat gelas, buat bisa mah. Namun sudah 41 kali, kalau sudah 41 kali, silakan pada bilang tong juga. Tapi usahakan 41 kalimat, jangan pernah tidak hadir di tempat masjid agung. Ibu nanti akan menemukan sesuatu. Kenapa saya katakan begini? Sudah banyak orang yang mendapatkan nilai dari majelis zikir yang sudah memasuki periode mendekat masuk ke 40. Insya Allah, kalau boleh bercerita, tidak sedikit sudah banyak. Ada yang sudah menemukan jati dirinya. Halo, itu benar Bu? Suara saya ibarat serak, habis banyak komentar, banyak komentator, banyak cerita mudah-mudahan manfaat. Jadi usahakan titip kepada semuanya, mohon bisa mah 40 kali. Insya Allah kalau 41 kali sok mangga. Itu batas maksimal. Artinya di dalam perjalanan sebelum masuk 41 kali pun, insya Allah ibu sudah proses perjalanan itu. Karena saya ini ngambil belinya juga 41 kali sendiri. Jadi diterapkan 41 kali tidak berhenti, kecuali yang lagi datang bulan disambung lagi. Mudah-mudahan yang sudah masuk ke wilayah itu, atau yang belum, atau yang baru hadir, atau yang 2 kali, mungkin oleh Allah kita semua sudah dijadikan sebuah komunitas majelis ini bersatu kelak di yaumil qiyamah bersama kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama tepat pada jam 11 di depan saya. Mudah-mudahan selesai setengah 12. Mudah-mudahan selesai setengah 12. Saya akan menyampaikan sebelum ini dilaksanakan, karena ini juga banyak orang-orang yang baru hadir. Jadi ketika hadir di majelis zikir, yang harus kita pikirkan, tatkala kita mengingat Allah, udah jangan pernah berpikir yang lain. Ketika nanti saya menjamkan mata, maka betul-betul pejamkan mata. Udah jangan berpikir masalah itu, ini. Gak usah berpikiran. Ketika sudah nanti saya pejamkan mata, itu sudah klimaks, kita harus next dengan Allah. Sudah benar-benar klimaks. Gampang tinggal ikuti saja. Kecuali kalau orang-orang yang sering berjumpa dengan saya, baik di rumah, itu sudah jadi, ya sudah bagus jadi. Kalau ketika sudah jadi, silakan lakukan untuk membantu orang. Karena ketika sudah jadi klimaksnya zikir ini, kita akan mampu untuk menolong orang. Karena tujuan majelis ini tidak ada lain diri saya dan seluruhnya, hanya saya ingin bermanfaat untuk orang yang membutuhkan tenaga dan ucapan saya. Ini sebenarnya. Maka bagi orang-orang yang sudah mencapai klimaks itu, beberapa yang sudah masuk ke membantu orang lain. Ini sudah banyak. Asalkan benar-benar ketika zikir bukan hanya duduk di sini, bukan hanya di musik. Ketika kita duduk, udah pangkatnya, jabatannya, mobil, rumah, anak, cantik, ganteng, apapun yang kita miliki, sudah naikkan, kita jangan dipelihara. Kalau masih dipelihara, saya pangkatnya tinggi, kunawa dulu. Saya ulama besar, kenapa tidak saya? Jadi tolong, kalau ingin mendapatkan klimaks zikir, tentang yang kita miliki, semuanya habiskan semua, anggarkan semuanya. Kalau Bapak Ibu masih berharap berpikir tentang itu, maka sulit untuk mendapatkan nilai-nilai berjumpa dengan sang kholiknya. Mari kita sama-sama pada hari ini. Tolong, 4 syaratnya saya ulang kembali. Yang pertama, kita harus yakin kepada Allah. Yang kedua, kita harus khusyuk. Yang ketiga, kita harus ikhlas. Yang keempat,
kita harus mampu berkonsentrasi. Setelah itu, seluruh pikiran kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ketika sudah masukkan ke dalam tubuh kita, nanti akan bisa pandu untuk melemaskan seluruh tubuh kita. Ketika sudah melepaskan seluruh tubuh kita, maka di situ silakan kita dialog dengan Allah. Kalau sudah masuk tempat perkara sudah kita miliki, kuncinya mudah untuk mendeteksi itu. Contoh, ketika sudah next habis, maka kita duduk di tempat ini seolah-olah bahwa kita sedang berada di ruang hampa yang tidak ada siapapun kecuali diri kita dengan Allah. Kalau ibu masih duduk di tempat ini berpikir tentang nilai-nilai dunia, maka itu tidak akan bisa menemukan ruangan hampa antara kita dengan Allah. Ini saya sudah mulai tajam memberikan hal ini. Perhatikan baik-baik. Karena ikhwan saya, majelis saya, murid saya sudah banyak yang masuki wilayah mengetahui diri kita yang sebenarnya. Karena kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, maka dalami dulu diri kita ini siapa. Kalau sudah mampu diri kita ini siapa, maka kita akan mampu menggapai yang saya katakan tadi. Maka hari ini, tolong perhatikan baik-baik. Ketika sudah masuk zikir, baru nanti implementasi di dalam ruangan hampa itu, kita akan berpikir pangkat jabatan kalau mau. Tetapi kalau orang sudah masuk wilayah itu, sudah tidak akan pernah berpikir dunia. Dan ini sudah banyak yang membuktikan. Kenapa aku berada di sana? Dan kata di sana, kenapa aku di situ? Kalau sudah berjumpa tentang ini, insya Allah, maka saya katakan jangan pernah main-main ketika duduk di tempat ini. Ini majelis taqarruban ila Allah. Sudah mengumpulkan diri kita habis dari 7 rambut sampai 7 kaki. Aku pasrah kepada-Mu ya Allah. Ayo sama-sama. Tolong di atas yang di bawah dan pendengar setia radio kecil aku, kalau jalan berarti pendengar setia radar TV Tasikmalaya yang hari ini akan ditayang untuk berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ayo sama-sama. Yang membawa air silakan air dibuka. Yang punya hati silakan hatinya dibuka. Yang punya jantung silakan jantungnya tetap untuk mengingat Allah. Yang punya sirkulasi darah normal maka silakan sirkulasi darah ini digerakkan dengan zikrullah. Yang punya mata masih memandang silakan nanti mata akan dipejamkan untuk mengingat Allah. Yang kita punya pikiran maka hari ini kita pikiran berzikir untuk menatap Allah. Punya seluruh komponen panca indera tubuh kita hari ini kita sama-sama untuk dialog kepada Sang Khalik Allah Jalla wa Jalla. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan penyakit-penyakit kita disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan sedih-sedih kita semoga dibahagiakan oleh Allah. Yang rumah tangganya sulit untuk mendapatkan keharmonisan ya Allah. Mudah-mudahan di ujung bulan Rajab masuk bulan Syawal, mugi-mugi Gusti pandukan ke rumah tangga kita yang penuh rumah tangga marhamah rahman rahim ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo sama-sama seluruh konsentrasi yang di teras, yang di atas, yang di dalam, yang duduk, yang sedang berbaring, yang sedang berada di halaman, sedang menghalal rezeki, semoga dihalalkan oleh Allah, semoga dimudahkan oleh Allah. Ayo sama-sama seluruh pikiran kita pada hari ini yang mendengarkan suara saya, seluruh pikiran kita masukkan, ayo semuanya masukkan ke dalam masjid. Ketika sudah masuk ke dalam masjid, sekarang masukkan ke dalam tubuh kita. Masukkan seluruh pikiran ke dalam tubuh kita. Jangan berada di halaman, jangan berada di rumah, jangan berada di usaha, jangan berada di kantor, jangan berada di mobil. Sekarang pikiran masukkan ke dalam tubuh kita semuanya. Ketika pikiran sudah masukkan ke dalam tubuh kita, sekarang sama-sama ikuti ada yang saya sampaikan.
tundukkan kepala sejenak. Ayo. Ketika menundukkan kepala sejenak, ini mengartikan bahwa kita hari ini semoga menjadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang-orang yang tidak sombong, menjadi orang-orang yang tidak angkuh, menjadi orang-orang yang tidak pendendam, menjadi orang-orang yang tidak sirik-sirik dan dengki. Mari kita sama-sama belajar untuk membuat, belajar untuk menetralisir, belajar untuk menjadikan kafah di hadapan Allah. Karena kalau sifat yang tadi masih bersarang di dalam jiwa kita, berapa banyak dunia yang kita miliki, berapa luas rumah yang kita huni, berapa terhampar bumi tanah yang kita miliki, berapa pangkat dan jabatan yang masuk di pundak kita. Kalau sifat itu masih bersarang, maka kita pulang ke rahmat Allah, masuk ke dalam liang lahat yang 2 meter 1 kali 1/2 meter, yang menghimpit kita di dalam bumi, maka tidak akan pernah bisa dibawa apa yang kita miliki, sekalipun amal kita sebesar gunung emas. Maka hari ini, mumpung kita masih hidup di alam dunia, ciptakan kita menjadi orang-orang yang hilang dari pemarah yang berlebihan. Ciptakan dalam jiwa kita belajar untuk menetralisir, mengurangi sirik iri dan dengki kita, mengurangi pendendam kita, mengurangi egois kita. Kalau kita egois, berumah tangga akan pecah belah. Kalau kita egois, masih dipupuk, dipelihara, maka di dalam organisasi tidak akan tumbuh besarnya. Ayo ibu, sama-sama hari ini kita menangis kepada Allah. Hari ini kita meliti dengan kesalahan, noda dan dosa yang pernah kita lakukan hari ini. Ingat, bulan Rajab, bulan Syawal. Bulan Rajab adalah bulan tanaman kita. Bulan Rajab adalah bulan peperangan kita. Bulan Saban adalah bulan pemumpukan kita. Bulan Saban adalah bulan penyiraman. Bulan Ramadan kami akan berjumpa dengan pemetik buah kecil. Maka mudah-mudahan hari ini ya Allah, sekarang seperti saya tidak baik dalam jiwa kita. Ayo sama-sama lihat di depan kita masing-masing. Lihat di depan kita masing-masing. Bagaimana jelas lafaz-Nya Allah telah terukir di muka bumi. Ayo, lihatlah di depan kita lafaz-Nya Allah dengan jelas. Karena Allah lah yang menghidupkan kita. Karena Allah lah yang menjadikan kita hari ini. Ketika sudah melihat lafaz-Nya Allah di depan kita, sama-sama fokus. Sekarang dengarkan, ikuti apa yang saya sampaikan. Ketika sudah melihat lafaz-Nya Allah dengan jelas di depan kita masing-masing, sekarang perlahan-lahan pejamkan mata kita. Ayo. Ketika sudah pejamkan mata kita, sekarang bukalah mata hati kita untuk melihat lafaz-Nya Allah tadi. Ketika sudah melihat lafaz-Nya Allah dengan mata hati kita, sekarang mulailah dari kepala kita perlahan-lahan. Ayo, kepala kita dilepaskan perlahan-lahan. Ayo, kepala kita dilepaskan. Kalau kita sakit kepala, sekarang lepaskan kepala. Kalau kita sakit di bagian pikiran kita, kadang suka stres, lepaskan pikiran kita. Kalau otak kita kurang cerdas hari ini, lepaskan otak kita. Kalau punya penyakit kanker di otak kita ini, sekarang lepaskan betul-betul kepala kita. Sampai lehernya pun lepaskan. Sampai pundak-pundaknya, bahu-bahu, kedua tangan kita, sampai ke ujung jari tangan. Ayo tangannya dilemaskan. Tolong, tangan jangan dipakai untuk memegang benda. Tangan kita simpan di atas paha, kemudian lemaskan, plok, lemas.
Ketika sudah melemaskan tangan kita, sekarang punggung kita dibikin lemas. Sampai ke tulang sum-sumnya dibikin lemas. Agar tulang sum-sum punggung kita tetap stabil walau akhir kita tua. Ketika sudah melemaskan punggung kita, sekarang dada kita dibikin lemas. Terutama bagi orang-orang yang punya penyakit jantung dan paru-paru kita. Ayo kita lemaskan seluruhnya. Lemas sampai perut-perutnya dibikin lemas, sampai ke pinggang-pinggangnya bikin lemas yang sudah pegang di pinggang-pinggang kita. Sekarang paha-paha dua-duanya sampai pipis ujung jari kaki kita lemas. Betul-betul lemas seluruh tubuh kita. Ketika sudah melemaskan seluruh tubuh kita, ingat, jangan ada yang membuka mata dan jangan ada yang mengeraskan anggota tubuh. Kalau anggota tubuh kita tidak dilemaskan, maka cahaya-cahaya Allah tidak akan pernah masuk ke dalam jiwa kita. Dan oksigen positif tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Cahaya-cahaya nurullah pun tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh kita. Sampai energi positif, aura positif pun, kalau ibu masih tegang, bapak masih emosi, mual daikun asup kanan tubuh orang. Karena ketika hari ini berzikir kepada Allah, kamu yang insting naluri, batinnya tajam, maka di ruangan ini terpenuhi oleh cahaya-cahaya nurullah. Cahaya-cahaya itulah yang pernah kita zikir, maka disinilah tempatnya. Maka mudah-mudahan pada hari ini melemaskan seluruh tubuh kita, dan saya akan mengajak seluruhnya pada hari ini. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan kalimat La ilaha illallah 1, 2, 3. Ketika kalimat la ilaha illallah yang ketiga, kita semakin yakin kepada Allah, semakin khusyuk, semakin ikhlas, semakin menjerit, semakin takut dan semakin bergetar kepada Allah. Ini kalau kita mengingat zaman para sahabat Rasulullah, ketika mengingat Allah, para sahabat di antaranya sampai pingsan ketakutan terhadap azab neraka yang dikumandangkan oleh kalam Allah. Maka hari ini dengarkan baik-baik. Bismillah. Dihidupkan oleh Allah. Artinya ibu bapak, kalau kita sudah berbicara tentang ini kalimat Allah, la ilaha illallah, sungguh hidup ini tiada Tuhan selain Allah. Dan katakan serta sematkan di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, Qul huwallahu ahad. La sekarang mulai kita semakin berdekat. Andai kata hari ini kita akan dipanggil oleh sang pencabut nyawa. Andai kata malaikat pencabut nyawa hari ini sedang duduk di samping kita, apa yang kita katakan? La
semakin menjerit kepada Allah. Seolah-olah hari ini aku hidup dan nanti malam kita akan mati. Tahukah dikala kita malam hari kemudian kita ditidurkan oleh Allah, dan ketika bangun itu sadar tidak sadar bahwa kita matanya dikedipkan dibangunkan oleh Allah. Dan bagaimana kalau nanti malam kita ditidurkan oleh Allah, kemudian selama-lamanya kita tidak dibangunkan kembali. Kematian akan datang kepada siapapun dan kapanpun dimanapun kita berada, serta dalam kondisi apapun. Walaupun belum begitu banyak miliaran deposit, ketika hari ini Allah berbicara maut, maka pembesar almarhum hari ini pun telah dipupuk oleh Sang Pencipta. Apalagi kita orang-orang yang tidak punya sepeser uang pun andai kata. Bahkan hutang-hutang yang sangat besar akan ditinggalkan. Dosa pun akan terpikul dibawa masuk ke dalam kubur kita. Seluruh apa yang kita miliki akan dikatakan dengan tangan melambai dada ditinggalkan di dunia. Pada hari ini, semakin kita mencoba dalam hidup ini ingin berpaling dari Allah, karena dunia banyak, karena pangkat jabatan, karena apapun yang kita miliki kemudian mencoba ingin berpaling, dan karena sakitnya, karena banyak hutang piutang, karena rumah tangga yang begitu krisis, saya mencoba untuk berpaling dari Allah. Kadang-kadang kita mau dengan bunuh diri pun akan dilakukan. Maka semakin mencoba ingin berpaling dari Allah, maka semakin kuat kita berpikir berbicara satu tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah. Dan semakin mendengarkan apapun terdengar di sekitar kita, suara semakin keras terdengar. Bukan emosi, tetapi semakin keras suara. Maka semakin menjerit kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Saya akan mengajak seluruhnya pada hari ini bersatu. Dan sekaligus saya akan masukkan kalimat zikir ini ke dalam tempo masing-masing. Diawali dengan kalimat Astagfirullahaladzim. Bentuk bulan Rajab dan masuk di bulan Sya'ban. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Dan saya akan masukkan dalam kolbu masing-masing kalimat zikir ini diawali dengan kalimat Astagfirullahaladzim. Kemudian ayo sambil kita bayangkan dosa-dosa kita. Benar-benar kita bayangkan dosa kita kepada orang tua kita, dosa kita kepada suami kita, seluruh dosa yang kita lakukan. Maka hari ini ayo bayangkan, kemudian pasrahkan kepada Allah. Setelah itu menjeritlah dan niatkan sekarang pun hari ini, niatkan tubuh ila Allah taubatan nasuha. Bagaimana kalau dosa ini terbawa sedangkan sekecil apapun dosa, sekecil apapun dosa, Allah akan menyiksa. Tak bukan sebuah kisah yang dikisahkan oleh orang-orang ahli ibadah. Dikatakan orang-orang itu tidak punya dosa. Waktu di dunia ahli ibadah, ahli sholat, menolong orang lain, dia datang ke hari untuk menolong orang. Tapi kenapa orang tersebut di alam kubur telah disiksa tak tentu pada ketika itu bertanya, sebenarnya dia dosa apa?
Orang itu walaupun ahli ibadah, ahli sujud, menolong orang, pada waktu ketika seorang ustaz tersebut habis berdoa dengan orang, ketika dia berdoa